Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 240899143, Departemen Kesehatan dan Rekreasi dengan prodi Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Filsafat Olahraga. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat dan filsafat olahraga. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan nilai, dan realitas. Filsafat bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan pemikiran kritis dan logika. Filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah cabang filsafat yang khusus membahas isu-isu dalam dunia olahraga. Ini mencakup analisis etika, nilai-nilai sportivitas, makna kompetisi, serta dampak sosial dan budaya dari olahraga. Filsafat olahraga yang mengkaji hubungan antara tubuh dan pikiran dalam konteks aktivitas fisik. Soal yang kedua, pengertian olahraga dan ruang lingkup olahraga. Olahraga adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terencana, bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, keterampilan, atau untuk tujuan kompetitif. Ruang lingkup olahraga. Yang pertama, jenis olahraga. Jenis olahraga yang pertama individu dan tim, yang kedua rekreasi dan kompetitif. Yang kedua aspek fisik, seperti kebugaran, ketahanan, kekuatan, dan keterampilan motorik. 3. Aspek mental, seperti disiplin, fokus, dan ketahanan mental. Yang keempat, aspek sosial, interaksi sosial, kerjasama, dan nilai-nilai sportivitas. Yang kelima, aspek kesehatan, seperti peningkatan kesehatan fisik dan mental. 6. Pengelolaan dan organisasi, manajemen acara organisasi federasi dan aspek hukum. 7. Pendidikan dan pengembangan, seperti pendidikan jasmani dan kepelatihan atlet. Soal yang ketiga, sejarah perkembangan pemikiran filsafat lama dan modern. Filsafat lama. Yang pertama, filsafat Yunani kuno, muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka membahas realitas, etika, dan pengetahuan. Yang kedua, filsafat Romawi, berfokus pada aplikasi praktis dengan pemikiran seperti Seneca dan Cicero. Stoicisme menjadi populer, menekankan kebajikan dan pengendalian diri. 3. Filsafat abad pertengahan, menggabungkan pemikiran Yunani dengan teologi Kristen. Agustinus dan Thomas Aquinas berusaha mengharmoniskan iman dan rasio. Filsafat modern. Yang pertama, Renaissance dan pencerahan, munculnya minat pada pemikiran klasik dan rasionalisme atau Descartes, serta empirisme, seperti Locke, Hume, dan Kant. Yang kedua, filsafat abad ke-19. Berbagai aliran muncul, termasuk Hegelianisme, Marxisme, dan eksistensialisme, yang membahas tema kemanusiaan dan kebebasan. Yang ketiga, filsafat abad ke-20. Perkembangannya filsafat analitik, fenomenologi, dan eksistensialisme dengan fokus pada pengalaman subjektif dan makna hidup. Yang keempat, konsep pemikiran dualisme dalam ilmu olahraga. Dualisme adalah pemikiran yang membedakan antara dua entitas yang berbeda. Dalam konteks ini, antara tubuh dan pikiran. Dalam ilmu olahraga, dualisme menekankan hubungan dan interaksi antara aspek fisik dan mental.
dalam performa atlet. Aspek fisik adalah melibatkan kebugaran, kekuatan, dan keterampilan motorik serta pentingnya latihan fisik. Yang kedua, aspek mental, mengacu pada konsentrasi, motivasi, dan ketahanan mental yang diperlukan untuk mencapai performa optimal. Ya, soal yang kelima, sebutkan salah satu cabang olahraga yang Anda tekuni. Jelaskan secara rinci cabang olahraga tersebut secara teoritis dan praktis. Olahraga yang saya tekuni adalah olahraga basket. Basket adalah cabang olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim dengan tujuan mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Setiap tim terdiri dari 5 pemain. Yang pertama ada aturan basket. Ukuran lapangan panjang 25 meter dan lebar 15 meter. Yang kedua, keranjang tinggi 3,5 meter dari lantai. Yang ketiga, durasi pertandingan terdiri dari 4 kuarter masing-masing, biasanya 10-12 menit tergantung liga. Yang kedua, teknik dasar. Teknik dasar terdiri dari dribbling, miring bola dengan satu tangan. Yang kedua, passing, mengoper bola kepada rekan setim. Yang ketiga, shooting, memasukkan bola ke keranjang. Yang keempat, rebounding, mengambil bola setelah tembakan yang gagal. Yang ketiga ada strategi permainan. Serangan, yaitu memanfaatkan ruang dan mengatur posisi pemain untuk menciptakan peluang tembakan. Yang kedua, pertahanan, menghalangi pergerakan lawan dan menjaga posisi pemain. Yang keempat, manfaat olahraga basket. Yang pertama, fisik, meningkatkan kebugaran, daya tahan, dan koordinasi. Yang kedua, mental, membangun kerjasama tim, disiplin, dan strategi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.